Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, apa kabar? Kita berjumpa lagi di video saya kali ini. Nah, kali ini saya akan memperdengarkan kepada teman-teman testimoni keajaiban salawat. Saya sudah berhasil mewawancarai seorang ibu dari Taiwan. Cuma sebelum saya tayangkan testimoninya, saya mau berpromosi dulu. Bagi teman-teman yang belum mempunyai buku ini, buku Selawatin Aja, ada yang jilid 1, ada yang jilid 2. Silahkan langsung diorder ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Dan teman-teman yang membeli buku jilid 2 itu akan saya berikan satu tasbih gratis, yang tasbih seperti ini ya. Kalau teman-teman beli keduanya ya pastilah dapat satu juga ya. Oke. Dan teman-teman juga saya menyediakan tasbih yang lampu seperti ini, ada kotaknya, ada lampunya ini seperti ini ya. Ini ada lampunya. Nah, tinggal seperti ini. Kalau kotaknya ini untuk menjaga agar aman ya. Dan sebagai informasi juga saya menyediakan air selawat. Mungkin teman-teman yang punya penyakit tertentu, punya penyakit kronis yang sudah lama tidak sembuh, bisa mencoba air selawat yang saya doakan ya. Ini air biasa, seperti kemasannya ya. Air biasa, air di rumah saya yang saya bacakan salawat hingga ribuan kali, bacakan doa-doa. Kemudian saya tiupkan pada airnya, dan insya Allah mudah-mudahan bisa mengobati berbagai macam penyakit apapun itu. Jadi teman-teman bisa order air ini, yang ukuran 2 liter ya, ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Alhamdulillah sejak saya mulai menyediakan air selawat ini sudah banyak yang order, dan alhamdulillah dari mereka-mereka yang order itu dan sudah banyak sekali yang bertestimoni memberikan kesan-kesannya lewat WA saya. Ada yang sembuh dari sakit stroke, ada yang sembuh dari penyakit ada namanya anak-anaknya itu delay speech, ada juga yang sembuh dari sakit kepala, sembuh dari penyakit guna-guna dan sihir, ada juga yang sembuh dari sakit gigi, sembuh dari sakit kista, macam-macam ya, insya Allah untuk semua penyakit. Ada yang sembuh dari penyakit paru-paru dan sebagainya. Jadi teman-teman silahkan. Ada juga yang ukuran 1 liter. Ini ada juga yang ukuran 2 liter. Kalau misalnya teman-teman beli ini, misalnya mau beli 10 liter, boleh. Tinggal ini aja kali 5, 2 liter kali 5 saya siapkan. Oke, saya tunggu teman-teman order air salawatnya. Nah, air salawat ini itu bisa di order juga lewat Tokopedia. Nanti buka saja Tokopedia saya. Nama toko saya di Tokopedia itu Mukhlis Duri. Atau nanti tinggal klik aja di link yang saya akan berikan pada bawah video ini. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, boleh dikenalkan namanya dengan siapa dan di mana? Ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimah dari Lampung, Ustadz. Oke. Saya sekarang ada di Taiwan. Tadi Mbak bilang ada kisah keajaiban yang ingin diceritakan. Boleh diceritakan sejak awal mengenal salawat sampai kemudian mengalami keajaiban? Iya, baik Ustadz. Saya sebenarnya mengenal sholawat itu udah lama ya Ustadz. Udah dari itulah, lagi dari pesantren itu saya udah mengenal. Cuman yang dulu itu kan sholawatnya sholawat nariyah kalau di pesantren. Oke. Terus setelah itu saya paling mengamalkan, tapi nggak pernah banyak, cuman 100 gitu. Tapi juga nggak pernah merasakan keajaiban seperti yang sekarang lah istilahnya. Lalu saya di tahun 2013 itu juga pergi ke Taiwan. Nah, saya lebih mengenal lagi dari Ustadz Yusuf Mansur itu. Okay. Cuman ya nggak pernah ada keajaiban seperti ini, nggak pernah merasakan, karena kalau mengamalkannya itu nggak pernah sebanyak ini sholawat Jibril ya. Kalau sama Ustadz Yusuf Mansur itu kan cuma sholawat Nabi itu, paling cuma 1000 gitu, tapi nggak pernah Ustadz ada keajaiban, keistimewaan yang dirasakan gitu, nggak ada. Nah, itu paling juga misalnya punya hajat itu mengamalkan 1000, paling 7 hari atau berapa hari, terus nggak ada keajaiban, nanti putus asa, berhenti, nggak lanjutin.
Terus begitu lagi, nggak ada keajaiban lagi, nggak terkabul, berhenti lagi. Nah akhirnya ini saya di Taiwan ini lagi lihat YouTube Pak Ustadz. Belum lama, bulan 12 kemarin Ustadz saya melihatnya itu. Terus saya melihat YouTube Ustadz ini pun saya belum tertarik ya. Terus akhirnya saya itu lihat YouTube-nya Mbak Melisa itu sholawat Nabi lagi. Saya coba 1000 kali lagi sampai 40 hari. Itu pun tidak ada keistimewaan lah ya, masih biasa aja, nggak ada kelebihan. Akhirnya saya balik lagi ke Ustadz Mukhlis. Saya juga sebenarnya mengamalkan sholawat Jibril juga, cuman yang malam itu kalau mau tidur saya sholat hajat, sholawat Nabi 1000 kali sampai 40 hari. Terus kalau tahajud itu saya cuman istighfar. Terus habis itu sampai subuh ya. Terus subuh saya juga mengamalkan itu yang subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim itu setelah ba'da qobliyah subuh itu. Terus habis itu udah cuman sholawat Jibril, terus sampai seharian penuh pokoknya sampai itu cuman sholawat Jibrilnya itu nggak pernah ditahajud, cuman hari-hari sambil bekerja gitu terus. Tapi sampai 40 hari itu pun tidak ada keajaiban. Akhirnya saya rubah, saya lihat YouTube Pak Ustadz yang itu, yang ibu yang punya yang berapa miliar itu ya Ustadz ya, yang mau dilaporin ke polisi itu loh, 6,7 miliar. Nah itu saya baru tertarik. Terus saya balik ke sholawat Jibril lagi. Sehari-hari cuma sholawat Jibril, terus terkadang ya 20.000, terkadang ya 30.000. Namanya di sini sambil bekerja ya Ustadz. Itu kalau malam itu saya bangun 1:30. Itu habis itu sholawat Jibril, terus nanti habis subuh diterusin, tapi terkadang juga ketiduran, namanya ngantuk ya. Terus habis itu sambil bekerja, terus nanti kalau habis sholat duha itu saya juga kalau sudah selesai bekerja saya pun sholawat, terkadang ya dapat 5.000, 6.000, nggak pastilah. Habis itu sambil nunggu waktu kerja, waktu masak, waktu apa gitu. Terus di waktu kerja juga saya sholawat terus. Nah itu saya mulai sholawat ikut Ustadz itu yang pertama sama Mbak Melisa itu sholawat Nabi, tapi juga sholat Jibril, cuman nggak ditahajud ya, cuman di hari-hari. Itu bulan 12 tanggal 29. Nah terus saya kan itu bulan puasa itu harus bayar hutang 10 juta ya Ustadz ya. Nah di bulan 3 tanggal 15 itu kan utangnya cuman sama kakak. Sebenarnya bukan utang saya sih, utang suami. Cuman tadinya yang apa ya, yang bertanggung jawab saya lah. Terus dia WA, Dek, saya bulan Ramadan jadi pulang ke Lampung, bisa kan nyariin uangnya? Saya bilang bisa, padahal yang nggak tahu ya Ustadz belum itu juga. Terus tapi nggak usah semua Dek, separuh aja, nggak apa-apa, nanti yang separuh kapan-kapan. Ya saya udah lega itu Ustadz. Masalahnya kalau 10 juta kan orang saya di sini juga baru berapa bulan masih potong gaji, paling kalau bisa gaji cuma 5 juta. Jadi belum bisa, alhamdulillahnya yaitu cuma separuh. Alhamdulillah lagi di bulan puasa itu juga saya bisa bayar 5 juta Ustadz. Itu pun ini kadang-kadang tak kasih 3 juta dulu, 2 juta dulu gitu, dicicil, dia juga terima gitu loh Ustadz, gak masalah. Terus pernah suatu hari Ustadz, yaitu tadi saya itu anak saya minta mau beli sarung ya. Nah saya pikiran saya itu saya pengennya kasih 300.000 lah. Terus saya ngeluh di hati, ya Allah kok saya nggak bisa sih beliin sarung anak saya, padahal saya itu kan punya sholawat. Itu mau tidur siang saya Ustadz, terus paling tidur sekitar 20 menit lah. Bangun tidur suami saya telepon, ada orang mau pesen lemari, kasih DP 300.000. Terus uangnya kamu terima, kata saya. Ya diterima, terus sama suami saya ditransfer ke rekening saya. Saya akhirnya kan bisa beliin sarung anak saya itu. Itu anak saya kan di pesantren. Terus ada lagi Ustadz. Sebentar Bu, sebentar. Yang apa? Yang tadi yang tadi 10 juta itu udah lunas itu, gimana ceritanya tadi?
belum Ustadz. Nah, dia bilang yang 10 juta itu tadi nanti kan ini kan mertua saya kan lagi naik haji, terus kakak saya itu ada di Kalimantan, terus nanti kalau ibu saya mertua itu pulang dari Mekah, dia mau pulang lagi ke Lampung gitu loh Ustadz. Nah, dimintalah yang separuh itu tadinya. Jadi, terus kemarin tadi Mbak Bay sudah bayar berapa? Udah bayar 5 juta Ustadz, jadi tinggal separuh lagi 5 juta. Terus kemarin itu WA lagi, Dek, uangnya saya minta nanti kalau mama pulang dari itu, tapi nggak semua, sepunyanya kamu aja berapa, kata dia gitu. Saya lega bener Ustadz, karena bulan ini juga teman saya itu butuh uang juga, minta saling membantu gitulah ya Ustadz ya. Terus alhamdulillahnya kakak saya juga itu nanti mintanya nggak semua, cuman semampunya lah berapa dikasih. Mungkin nanti sebelum lebaran haji mungkin ya Ustadz lah. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa ya Ustadz, insya Allah lah. Terus kisah yang lain apa Bu? Kisah yang lain lagi? Terus yang lain itu Ustadz namanya hari-hari itu ya Ustadz di sini. Padahal kalau orang Taiwan itu terkenalnya itu pada pelit-pelit semua ya. Oh gitu. Itu namanya makanan iya. Kalau namanya makanan itu Ustadz tiap hari ada yang ngasih. Jajan lah apalah. Pokoknya kalau orang lihat saya itu kayaknya itu pinginnya ngasih sesuatu gitu loh Ustadz. Iya, heran saya. Terus ada yang ngasih, saya main ke rumahnya ya, bawa si nenek itu, dia punya sendal baru, dia lihat sendal saya gitu, kok ini sendal buat kamu aja, ini masih baru loh, kata dia gitu. Terus ada tas juga dikasih ke saya, tas masih baru, bagus Ustadz. Kalau di sini itu katanya harga berapa gitu ya, kalau di uang Indo ya ada 350-an lah tasnya itu. Masya Allah. Terus namanya sayuran, namanya apa itu sering sekali ada orang ngasih. Terus bulan ini kan saya punya gaji kan, namanya masih potongan itu kan masih minim ya Ustadz, masih habis-habis terus lah, namanya kebutuhan di rumah juga banyak, hutang masih banyak kan. Saya itu ya Allah, saya kerja katanya gaji gede, tapi kok saya pengen jajan, pengen apa kok nggak bisa sih. Kok sore-sorenya kakak itu ngasih uang 1.000 Ustadz, 1.000 uang sini kalau di Indo itu 500.000, sekarang 500.000 kurang 17.000 lah. Kenapa ngasih uang, kenapa? Terus belum hari-hari yang gimana Ustadz? Dia ngasih uang karena apa? Untuk apa? Ya nggak untuk apa-apa Ustadz, katanya kan kakaknya itu kan tadinya sehat, terus dia sekarang sakit, jadi sama itulah saya itu ngurusin dua orang tua gitulah sekarang ya. Cuman ya nggak seberapa ngurusin sih sebenarnya. Terus dia bilang gini, kan kalau habis bantu apa gitu tuh dia gini, kan saya kemarin bilang kalau kamu kan sekarang tambah sibuk. Terus saya kemarin bilang kalau gaji kamu kan mau saya tambah 1.000. Terus iya kata saya, kemarin saya belum menambah kamu 1.000, sekarang nih saya kasih kamu gitu Ustadz. Terus anehnya kan kenapa setelah saya ngasihnya kok setelah saya itu ngeluh di hati itu loh ya Ustadz. Kalau bukan karena keajaiban dan pertolongan Allah kan nggak mungkin ya Ustadz ya. Iya, Masya Allah. Oke, Masya Allah. Nah, terus belum yang hari-hari itu Ustadz, yang hari-hari itu kadang kalau saya habis bantu minta tolong apa, Siti minta tolong apa gitu, nih 100 buat kamu, buat apa kakak? Ya buat kamu katanya gitu. Padahal sebelumnya nggak pernah itu Ustadz namanya ngasih uang kok boro-boro mau 1.100, nggak pernah. Orang kembalian berapa, kembalian berapa gitu aja kalau orang sini diminta Ustadz. Tapi terus kakak itu ya Ustadz, kakak itu terkenalnya di sini tuh tetangga mau anaknya sendiri bilang kalau kakak itu pelit. Tapi alhamdulillah Ustadz, sama saya itu nggak pelit sama sekali. Kalau misalnya jajan itu habis kan di sini ada stok jajan gitulah ya Ustadz ya, kalau lapar suruh makan gitu ya. Kalau pasar ya itu pasti beli, kalau udah nggak ada apa itu pasti beli. Masya Allah. Iya, alhamdulillah Ustadz. Kalau kadang saya itu, makanya saya kadang ya kalau hajat belum yang diinginkan belum terwujud, kadang kayak gimana gitu ya Ustadz. Tapi mau berhenti lisan ini sayang Ustadz, sayang bener. Orang
kalau mau ibaratnya kadang-kadang terpikir pengen nyanyi gitu ya Ustaz ya, apa pengen ngobrol sama temen gitu, teleponan gitu tuh kayaknya sayang bener lah, enakan mendingan sholawat daripada ngobrol nanti ujung-ujungnya ngomongin temen, ngomongin orang gitu loh Ustaz ya. Masya Allah. Pokoknya alhamdulillah kelebihan sholawat itu luar biasa, senjata paling ampuh dunia akhirat insya Allah Ustaz. Saya yakinnya. Kalau Mbak di sana kalau masalah sholat itu nggak apa-apa ya? Boleh? Alhamdulillah Ustadz, kalau sholat nggak pernah dilarang. Terus waktu itu kan kalau sholat malam itu kan saya kalau sholat kan ya masih sembunyi-sembunyi ya, ya karena saya nggak pernah ngomong kalau mau sholat mau apa, nggak pernah ngomong, tapi cuman kan takut ya Ustadz, kalau takutnya itu nggak boleh, tapi alhamdulillah nggak boleh, nggak dilarang. Terus waktu malam hari itu kan saya kalau malam itu kan bangunnya jam 1:30. Terus mereka itu tahu Ustadz karena ada kamera kan. Terus dia bilang, kenapa kok kamu bangunnya malam-malam itu kok sembahyang kok lama banget itu, kenapa katanya dia, apa emang semua orang kayak gitu, kata dia gitu. Ya enggak semua orang, cuman yang mau aja, kalau sholat 5 waktu itu wajib semua harus, cuman kalau yang di malam hari itu enggak semua orang. Terus kenapa kamu harus melakukannya, katanya gitu. Ya kan kalau bahasanya yang sudah mendetil itu saya belum bisa, terus pakai transit ya Ustadz. Terus dia tanya, karena itu biar kayak saya bilangnya biar lebih dekat lagi sama Allah. Oh gitu katanya, kata dia. Iya kata. Terus tapi kamu kurang tidur kalau malam tidurnya kayak gitu, kata dia. Nggak apa-apa kalau kalian nggak ada masalah, saya nggak ada masalah, kata saya. Ya udah kalau kami nggak ada masalah nggak apa-apa kayak. Tapi kamu nanti badannya kurang enak loh kalau kurang tidur, kata mereka. Nggak apa-apa kata saya gitu. Gitu, Masya Allah. Oke. Iya Ustaz. Ya, ada lagi yang mau diceritakan kalau misalnya tidak ada? Kayaknya belum ada ya Ustaz ya. Oke, terima kasih. Belum inget kayaknya, belum inget. Ya, makasih loh Mbak. Ya nanti insya Allah mudah-mudahan. Ya Ustaz. Ya terima kasih banyak sudah mau bercerita di sini. Semoga menjadi inspirasi cerita-ceritanya untuk teman-teman yang mendengarkan. Semoga semakin banyak lagi orang yang mau mendapatkan selawat begitu ya. Amin. Saya minta doa ya Ustaz, mudah-mudahan hajat saya cepat diijabah sama Allah yang menjadi hajat saya, supaya saya segera pulang ke Indonesia. Karena saya sebenarnya di Indonesia juga punya tanggungan Ustadz. Saya sebenarnya di rumah itu ngajar ngaji, tapi berhubung anak butuh biaya ya terpaksa saya harus pergi di negeri orang. Saya aja nyesel kenapa saya tahu sholawat ini kok udah di sini, saya gitu Ustadz. Coba saya tahu dulu sebelum saya pergi, mungkin saya nggak nyampe ke sini. Kontraknya masih lama ya? Kontraknya masih lama? Masih Ustadz, saya di sini baru 8 bulan Ustadz. Oh, berakhir iya, tapi kan 2025 Ustadz masihan. Cuman kalau memang Allah mengijabah kan putus kontrak juga bisa Ustadz. Oh begitu ya, mudah-mudahan ya dimudahkan Allah semuanya. Amin. Amin ya Allah, amin. Saya pengen bisa bangun musola, pengen bisa bangun TPA Ustadz. Saya mohon doanya. Iya Bu. Oke, terima kasih Bu ya. Kita akhir dulu ya. Semoga lain kali kita bisa cerita-cerita lagi. Amin. Semoga Ustadz diberi panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, dimudahkan urusan dunia akhiratnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah kisah seorang ibu ya dari Taiwan yang awal mulanya mengamalkan selawatnya masih biasa-biasa aja, belum ada efek. Taunya setelah mengamalkan selawat Jibril luar biasa. Jadi jangan dianggap sepele selawat Jibril ini, mentang-mentang lafaznya singkat, kemudian dianggap selawat Jibril, selawat Jibril. Jangan begitu. Selawat Jibril itu luar biasa. Terlebih lagi kalau teman-teman misalnya punya masalah tentang ekonomi, punya masalah tentang keuangan, hutang piutang, itu luar biasa selawat Jibril. Dan sebetulnya juga bisa juga untuk masalah-masalah yang lain, termasuk juga untuk pengobatan penyakit.
Oke, bagi teman-teman yang ingin bertestimoni di channel ini, silakan layangkan kisah Anda ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Di WA dengan nomor 0812 771 62924. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.